masih di aksi Insya Allah berkah. Oke, peserta berikutnya datang dari tempat yang paling ujung dari Indonesia, dari Aceh, dengan jiwa pekerja keras dan pantang menyerah yang memang sudah melekat dalam dirinya. Kita saksikan aksi dari Tri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat aksi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja adalah sebuah fitrah ujian yang akan dihadapi oleh setiap manusia yang ada di dunia. Banyak di antara kita kaum muslimin bertanya, bagaimana sih caranya agar ketika saya bekerja, Allah Subhanahu wa taala membantu saya dan memberikan saya rizki bahkan dari jalan yang tidak diduga-duga. Sahabat aksi dimanapun Anda berada dan penonton yang ada di studio, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sadaqallahul adzim. Pemirsa, sahabat aksi dimanapun Anda berada, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan semua urusan dan akan memberikan rizki bahkan dari jalan yang tiada duga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan semua keperluan hidupnya. Ya, 2T. Kerja dengan takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Seorang ibunda bernama Fatimah dari Jawa Tengah. Beliau adalah orang yang seumur hidupnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Singkat cerita, dia ingin naik haji dan dia kemudian melakukan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa tiap malam dan 2 bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan beliau naik haji. Saat sampai di Mekah Al-Mukarramah, satu hal unik terjadi. Pertama kali masuk hotel bintang 5, buka pintu, lampu hidup, TV hidup. Dia ketakutan dan dia mengatakan, "Iki ono jene apa Pak kui?" Ketakutan. Lalu kemudian dia ibadah di Masjidil Haram. Pada malam harinya, sidang rahimakumullah, ada satu kejadian unik. Si nenek karena saking bingungnya, saking desonya, tidak ngerti bagaimana caranya matiin lampu. Tapi hal yang unik terjadi ketika dia bertawakal kepada Allah. Dia tidak bingung, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong kulo, tolong kulo. Dalam bahasa Aceh, ya Allah, please help me. Please help me. Hingga kemudian satu kejadian unik terjadi sidang rahimakumullah. Tiba-tiba datang seorang Arab bertanya pada si nenek, "Ya Umu, kaifahal?" Nenek itu menjawab, Arab, iki pateni lampu ini piye?" Gak nyambung. Lalu kemudian ketika si Arab makin nanya dengan ekspresi yang makin keras, "Ya Umu kaifahal?" Neneknya nangis. Tetapi karena dia bertawakal kepada Allah, al-ilmu nurun. Allah memberikan dia ilmu. Dia mengatakan sama si Arab, Arab, sambil tunjuk lampu dia bilang, "Nur, nur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nur." Itu tips wasidah rahimakumullah jika ingin matiin lampu di Saudi ke depan insya Allah. Ya, sidang rahimakumullah, sahabat-sahabat, sahabat aksi dimanapun Anda berada. Cara kita bekerja sebagai muslim adalah dengan takwa dan bertawakal kepada Allah. Dan para ulama menegaskan, bagi orang bertakwa, lebih baik banyak tapi halal daripada sedikit tapi haram. Setuju semuanya? Demikian dari saya, Kang Abdel naik sepeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu Tadi ada Kang Abdel naik sepeda. Emang bisa naik sepeda?
Kang Abdel naik sepeda, cukup sekian dari saya gitu. Pas nyambung sekali itu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya. Baik, silakan Rina. Apakah Anda sudah siap untuk bertanya kepada komentator? Bagaimana Saya sudah komentarnya? siap. Sedikit pembaliut tadi di Oh, bawah, iya, saudara-saudara. iya, iya. Baik, Iya. udah siap? Silakan Rina. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Langsung saja nih, kita akan mendengarkan komentar yang pertama dari Ustadz Al-Habsyi. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum Tri. Waalaikumsalam Ustadz. Baik, kalau dilihat story-nya kamu pengusaha ya. Yes, Travel. I'm entrepreneur. Saya pengusaha. Makanya dari tadi kelihatan gaya bahasan kamu sepertinya menguasai karena kamu terjun di bidang itu. Yang kedua, menurut kamu sukses untuk menjadi seorang pengusaha itu apa? Harus punya apa? Takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Materinya begitu, Tat. Oh gitu. Iya. Oh saya pikir harus punya duit. Duit nomor 1, Ustaz. Iya. Iya. Karena mohon maaf, duit di sini ada singkatan. D itu artinya doa. Iya. Betul kan? Betul. Jangan lupa ketika bekerja harus berdoa. Banyak orang dia hanya mengandalkan kerja tapi nggak doa. Akhirnya nggak ada berkah. Iya, betul. Betul nggak? Setuju. Kaya, tapi sebenarnya hatinya miskin, nggak mau nyumbang. Betul nggak? Yang kedua setelah doa harus usaha. Ada orang yang doa siang malam tapi nggak kerja-kerja. Akhirnya didoakan orang. Nah, yang ketiga, duit adalah ikhlas. Kalau sudah kerja harus ikhlas. Insyaallah. Nah yang keempat itu pas yang tadi kamu sampaikan, T-nya adalah tawakal. Berserah diri kepada Allah. Dan ada lagi yang harus ditambah, jangan lupa. Ciri-ciri orang bertawakal selalu siap menerima keputusan akhir apapun yang Allah hadirkan. Iya. Tanpa memprotes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sukses. Ada satu lupa saya ingin muji, kamu orangnya stylish, pakaianmu cocok dengan bajunya, cuma pantunnya aja nggak nyambung tadi. Abdel naik sepeda. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nih, Ya nggak nyambung. Jadi jaka sembung dalam karet nggak nyambung pren. baik sukses buat kamu tadi. Jazakallah. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah. Yang penting nggak nyambung, Abdel naik sepeda. Abdel naik sepeda emang nggak Soalnya nyambung. Belum bisa Iya. naik motor, belum beli. Bener. Kenapa Abdel naik sepeda dia nggak nerusin? Kenapa? Karena dia kan jauh main naik sepeda, nggak balik-balik tuh. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan komentar selanjutnya. Ini sepertinya saya Apa nih, melihat Abdel ada ya? kemiripan di antara Ustadz ini dengan Mas Tri ini ya. Silakan Ustadz Subki. Mirip loh. Iya. Saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Tadinya saya mau pakai peci model gini. Nah kan, untung nggak jadi agak pendek. Untungnya kata istri saya jangan pakai yang itu. katanya. Rupanya itu firasat dari istri saya. Iya. Sama-sama beli di Mekah ya. Insyaallah. 40 real ya itu. Iya. Bisa kurang nggak? Iya. Dia pengusaha travel ya kan. Oke. Baik, penampilan sih udah luar biasa ya. Cuma tadi mungkin di awal begitu baca ta'awud nggak ditambahin basmalah. Iya. Karena kan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik nggak dimulai dengan basmalah, maka berkahnya terputus. Ya waktu misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Adapun bacaan Quran, apalagi itu di tengah-tengah surat, itu bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanpa basmalah pun ya bisa tukra ta'awud aja ya. Tapi kalau di awal saya pikir basmalah sebagai mengambil berkah dari bismillah supaya mendapatkan berkah dari Allah Insyaallah. Subhanahu Wa ta'ala. wa taala, dan ayatnya supaya lebih lancar karena tadi bahwa fa-nya jadi lebih panjang, paling enggak kalau enggak 2 harokat jadi 1,5 harokat ya kayaknya. Fahuwa. Ya fahuwa tadi kan. Fahuwa hasbuh. Itu aja. Mudah-mudahan semakin tinggi setinggi pecinya Amin. dan terus Insyaallah. sukses ya Tri. Barakallahu fik Jazakallah ya Syekh. Jazakallah. wa iyyak. Syukran, syukran. Oke. Syukron adik saya di rumah. Oh iya. Lagi baik. sahur. Oke. Halas, baik. halas. Halas. Oke, haram. Kalau makan dihalas. Oke, baik yang selanjutnya silakan. Ustazah Lulu. Oke, terima kasih. Ada pantun juga ya, mudah-mudahan nyambung ya. Ikan teri disantap anget-anget. Rupanya teri mantep banget. Jazakillah Ustazah. Alhamdulillah. Nyambung. Bagus ya, tadi
I like your style, keren banget ya. Jadi beda apa ya, lebih terang, kemudian juga samalah matching ya busananya, keren lah. Cuman tadi saya lihat ketika di komunikasinya untuk di awal itu agak sedikit untuk ke audiens. Jadi lebih ke terakhir. Kalau bisa ketika tadi ada dua T itu apa gitu, ditanya sama pemirsanya juga, ditanya juga untuk audiensnya. Kemudian tadi ceritanya bagus loh, nenek-nenek yang memang penting banget untuk ilmu pengetahuan itu. Jadi ditanya juga kelanjutannya seperti apa ya gitu. Jadi ada gimana ya, ada buat penasaran untuk audiensnya. Terus Habis juga matiin lampu gimana tuh nenek gitu nah ya. itu dia gitu ya. Kemudian terakhir pantunnya aja sih ya, agak jaka sembung gitu ya. Ya. Tapi ya bagus lah untuk semuanya. Beli tomat, beli bawang, selamat berjuang. Insya Allah. Oke, insya Allah ya. Terima kasih Ustazah Lulu, terima kasih kepada 3 komentator. Tidak apa-apa, masalah pantun nggak nyambung nggak apa-apa. Yang Ada penting pantun lagi nih, isinya. ada Oh, buat pantun lagi saya? nih Mbak. Kang Abdel nyebut ke sawah, jazakillah Ustazah. Ini ya, Nah, agak- Delnya di mana Delnya? Habis naik sepeda tuh kecebur di Ya sawah. udah pokoknya jaka sembung makan Iya, tempe, oke. nyambung nggak nyambung nggak apa-apa gitu ya. Ya udah nanti abis ini kita sama-sama nyari Abdel. Iya. Oke, silakan Abdel dan juga Temon. Oke. Iya, astagfirullahaladzim. Abdel naik helikopter. Apa itu? Masih ada penampilan berikutnya. Iya, sekalian aja lah kagak nyambung ya. Masih ada penampilan berikutnya, makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di Aksi. Insya Allah berkah. Someday